Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang melakukan survei kecil-kecilan. Dia survei dengan pertanyaan, apa harta yang paling berharga yang Anda miliki? Dari pertanyaan ini sangat beragam jawabannya. Banyak yang menjawab keluarga. Ada beberapa yang menjawab kesehatan dan tidak sedikit yang menjawab harta kekayaan itu sendiri. Saudara para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, kesehatan, harta kekayaan yang kita miliki memang berharga. Tapi itu hanya beberapa. Yang tidak seberapa, yang paling berharga harta yang kita miliki setelah keimanan dan keislaman kita adalah waktu. Kok bisa waktu? Ya, karena waktu dan kita sebagai manusia ibarat keping uang mata logam yang memiliki dua sisi, yang salah satu sisinya saling berkaitan dengan sisi yang lain. Jikalau satunya hilang, maka sisinya lagi hingga menjadi tidak berguna, bahkan tidak berharga. Cobalah saudara pergi ke pasar bawa uang 100.000, tiba-tiba yang sebelahnya putih polos. Pasti tidak akan laku, nggak berguna uang tersebut. Karena sisi yang lainnya hilang. Begitulah saudara waktu bagi kehidupan manusia. Maka orang yang menyia-nyiakan waktunya, sesungguhnya dia menyia-nyiakan kehidupannya. Orang yang kehilangan sebagian waktunya, maka sesungguhnya dia kehilangan sebagian kehidupannya. Makin banyak waktunya yang dia sia-siakan, makin banyak waktunya yang dia buang-buang, maka sesungguhnya makin banyak kehidupannya yang dia buang dan sia-siakan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau pernah mengingatkan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang sering tertipu di dalamnya, yakni as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang inilah yang sering orang tertipu di dalamnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Di banyak surat Allah sering bersumpah dengan nama waktu. Dan ketika Allah bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu sangat berharga dan harus kita perhatikan. Lihatlah bagaimana dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka aku bersumpah dengan warna merah di waktu senja. "Wal fajri walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang ke-10. "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadduha wal laili idza saja." Begitu banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Bahkan wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh ketika bernafas. Bahkan Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Allahu Akbar.
Begitu amat pentingnya waktu sehingga Allah banyak bersumpah dengan waktu. Itu artinya kita sebagai seorang beriman harus benar-benar menjaga dan memperhatikan waktu-waktu kita. Suatu hari saudara, ada seseorang yang melakukan transaksi bisnis kepada pengusaha asing. Tiba-tiba orang Indonesia ini ketika berjanji terlambat datang dalam sebuah rapat pertemuan. Kata pengusaha asing itu, "Bukankah saudara seorang muslim?" "Iya." "Bukankah Anda sholat 5 waktu?" Saya tegakkan terus. "Ramadan apakah Anda puasa?" "Nggak pernah bolong saya." "Zakat Anda tunaikan?" "Selalu saya." "Lalu kenapa Anda bisa terlambat datang?" "Setahu saya orang-orang Islam itu sangat menjaga waktunya." Agama Anda mengajarkan perkara-perkara besar, tapi umatnya tidak memahami urgensinya. Masya Allah. Teguran yang sangat dahsyat saudara. Kenapa? Karena memang syariat Islam terutama ibadah-ibadah mahdoh rata-rata berkaitan dengan waktu. Coba lihat. Ibadah sholat ini sangat berkaitan dengan waktu. Faqimus sholah innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah oleh kalian sholat. Sesungguhnya sholat adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Sholat itu udah jelas tentukan. Jadi orang beriman sangat disiplin dengan waktunya. Bahkan kata Rasul, ahabul a'mal indallah as-sholatu ala waktiha. Ditanya Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasul, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi Islam waktu bukan hanya seperti orang barat. Time is money. Waktu adalah uang. Bahkan orang Arab juga menyebut al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Dalam peribahasa yang lain dikatakan al-waktu athmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal dari emas. Tapi bagi Islam, time is life. Waktu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang kehilangan waktunya maka dia kehilangan kehidupannya. Maka waktu lebih hebat daripada emas. Waktu lebih hebat daripada uang. Kalau uang masih bisa diperjualbelikan, masih bisa digadai, masih bisa dipinjam, begitu juga emas. Masih bisa diukur harganya. Tapi waktu, tidak ada yang bisa menjual waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Begitu waktu itu lewat, tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak ada orang yang bisa menjual dan menggadaikan waktunya. Karena itu Al-Muhasibi pernah berkata, seandainya waktu bisa aku beli, maka aku akan kerahkan semua hartaku untuk membeli waktu dan aku gunakan untuk kemajuan dan kepentingan umat. Seorang bertanya kepada Imam Muhasibi, dari siapa engkau membeli waktu? Dari orang-orang yang menganggur, dari orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Allahu Akbar.